Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dia Permatasari, tingkat 3A, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler atau sistem jantung. Yang pertama, kita masuk ke tahap prainteraksi, di mana tahap prainteraksi kita harus validasi nama klien. Yang kedua, kita pastikan tindakan sesuai dengan indikasi. Selanjutnya, kita persiapkan alat-alat yang dipersiapkan. Yang pertama ada termometer, lalu ada 2 buah penggaris, ada marker atau penanda, ada stetoskop, dan ada sphygmanometer. Kita masuk ke tahap orientasi, di mana tahap orientasi yang pertama kita lakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang kedua, kita identifikasi kembali nama klien dan kita perkenalkan diri terlebih dahulu jika kliennya benar klien kita. Lalu kita tanyakan keadaan klien seperti apa. Setelah itu kita jelaskan prosedur dan tindakan yang akan kita lakukan, tujuannya untuk apa, kita jelaskan. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada klien dan keluarga klien apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti. Selanjutnya kita harus pastikan lingkungan cahaya cukup terang, dan kita berikan privasi kepada klien dengan menutup sampiran. Kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah, baik menggunakan hand scrub maupun air mengalir. Setelah itu kita lapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita lanjut anamnesa. Kita tanyakan kepada klien, Ade, apakah ada nyeri dada? Tidak. Lalu ada dada berdebar? Tidak. Setelah itu kita tanyakan keluhan ketidaknyamanan. Apakah ada merasa tidak nyaman? Tidak. Setelah itu kita tanyakan aktivitas yang dilakukan oleh anaknya itu aktif atau tidak, seperti itu. Lalu kita tanyakan pengalaman dahulunya kepada keluarganya. Bila ada keluarganya, kita tanyakan apakah pernah mengalami nyeri dada sebelumnya atau tidak. Lalu kita tanyakan riwayat gangguan kardiovaskulernya, apakah memiliki atau tidak. Setelah itu kita tanyakan keluhan, kesulitan bernapas. Ada kesulitan bernapas atau tidak? Tidak. Setelah itu kita tanyakan riwayat alergi dan reaksi yang ditimbulkan. Kita tanyakan kepada keluarga pasien apabila pasien memiliki alergi. Selanjutnya kita observasi penampilan umum, tinggi badan, berat badan jika memungkinkan. Setelah itu kita ukur tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi. Kita ukur suhunya selama 1 menit. Setelah itu kita ukur tekanan darah. Setelah itu kita ukur nadi selama 1 menit dan respirasi. Setelah itu kita masuk ke kepala dan leher. Selanjutnya kita kaji ketebalan distribusi rambut, kaji adanya fibrota edema, sklera ikterik. Kita cek sklera ikteriknya. Setelah itu kita inspeksi pulsasi arteri karotis dan arteri jugularis. Lalu kita ukur peningkatan tekanan vena jugularis kepala
pasien menghadap ke kiri dan kita ukur peningkatan vena jugularis. Setelah itu kita ukur peningkatan vena jugularis dengan menggunakan penggaris. Setelah itu kita palpasi kekuatan nadi karotis dan jugularis. Kita palpasi adanya pembesaran kelenjar limfe di area kardifikal. Palpasi adanya pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Kita palpasi. Setelah itu kita auskultasi suara bruitus di nadi karotis dengan bagian bell stethoscope. Kita dengarkan. Setelah itu kita inspeksi penggunaan otot napas tambahan atau tidak. Selanjutnya inspeksi area perikardium, pulsasi dan pergerakannya. Dan palpasi pulsasi di bagian apex mitral di intercosta mid clavicula. Dibuka dulu bajunya, lalu kita inspeksi pulsasi di bagian apex mitral di intercosta 5 mid clavicula. Setelah itu kita palpasi pulsasi di bagian tricuspid di ruang intercosta 4-5 di sternum kiri. Dan setelah itu kita palpasi pulsasi di bagian aorta di ruang intercosta 2 bagian sternum kanan. Dan pulsasi di area epigastrik di bawah processus xiphoideus. Selanjutnya kita palpasi pulsasi di area epigastrik di bawah xiphoideus. Kita palpasi di pulsasi di area epigastrik di bawah processus xiphoideus. Lalu kita perkusi batas jantung. Setelah itu kita auskultasi suara jantung di apex, tricuspid, apex point, pulmonal, dan aorta menggunakan bagian bell di diafragma stetoskop secara bergantian. Kita auskultasi sambil kita kaji frekuensi, irama, dan suara jantung tambahan. Selanjutnya kita kaji frekuensi, irama, suara jantung tambahan. Apakah ada suara jantung tambahan atau tidak? Selanjutnya kita bagian abdomen. Di bagian abdomen kita inspeksi adanya ansites atau tidak. Lalu kita palpasi adanya hepatomegali atau tidak. Setelah itu kita auskultasi suara bruitus di area epigastrik. Selanjutnya di area ekstremitas. Kita inspeksi tanda-tanda sianosis. Di ekstremitas kita ada tanda-tanda sianosis atau tidak. Lalu selanjutnya kita inspeksi tanda-tanda sianosis, kuku kebiruan atau pucat.
Setelah itu kita inspeksi bentuk kuku. Dan kita kaji CRT-nya. Setelah itu kita palpasi kehangatan kedua ekstremitas dan kita palpasi kelembapan dan turgor kruit. Setelah itu kita lakukan alentes, minta pasien mengepal tangan, lalu periksa tekanan arteri radialis dan ulnar, meminta pasien membuka kepalan dan melebarkan telapak tangan, observasi perubahan pucat atau tidak, lalu lepaskan alentes dengan meminta tekanan di arteri ulnar, observasi perubahan warna pink terjadi 3-5 detik. Kepalkan, minta pasien mengepal tangan lalu periksa tekanan arteri radialis dan ulnar, meminta pasien membuka kepalan dan lihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Selanjutnya kita kaji nodus limpe epikokliar. Setelah itu kita masuk ke tahap terminasi, di mana tahap terminasi yang pertama kita kaji respon pasien setelah diberi tindakan, yang kedua kita beri feedback positif kepada pasien, yang ketiga kita lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya pada pasien. Setelah itu kita bereskan alat, lalu cuci tangan, setelah itu catat hasil evaluasi di dokumentasi klien dan membaca alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.